Definisi cyber security. Computer security merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan. Keamanan komputer juga dikenal dengan sebutan cyber security atau IT security. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Computer security merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Menurut John D. Howard, dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Fungsi dan manfaat cyber security. Jenis serangan cyber seiring waktu terus meningkat. Sayangnya, masih banyak pelaku bisnis yang belum paham pentingnya cyber security. Tanpa prosedur keamanan yang kuat, aktivitas harian bisnis bisa dilacak oleh pelaku kejahatan tanpa disadari. Untuk mengatasi hal ini, keamanan harus menjadi perhatian utama. Sebetulnya, apa saja manfaat cyber security bagi kelancaran bisnis? Berikut penjelasannya. Yang pertama, menjaga reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan di mata pelanggan adalah hal yang penting. Salah satu cara untuk menjaga reputasi bisnis selalu baik adalah meningkatkan keamanan sistem. Banyak serangan yang bisa mengancam keamanan data perusahaan. Misalnya, data breaching yang menyebabkan informasi pelanggan diakses tanpa otorisasi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pelanggan dan merugikan berbagai aspek bagi bisnis maupun konsumen. Yang kedua, meningkatkan manajemen data. Data adalah inti bagi aktivitas bisnis dan pemasaran. Dengan penerapan metode cyber security yang benar, data dan informasi sensitif pelanggan dapat terlindungi dari peretasan atau ancaman cyber lainnya. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi perusahaan. Yang ketiga, pemulihan kerusakan lebih cepat. Manfaat lain dari penerapan cyber security adalah proses pemulihan kerusakan sistem bisa lebih tertangani dengan cepat. Walaupun sistem sempat mengalami kerusakan, waktu pemulihannya akan lebih singkat bila telah diperlengkapi dengan prosedur keamanan yang baik. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang terjadi. Keempat, keamanan website lebih terjamin. Website adalah representasi digital bagi bisnis. Untuk itu, memastikan keamanan website terjaga adalah salah satu faktor yang penting. Memiliki prosedur keamanan cyber dapat mencegah kerusakan dan ancaman yang tidak terduga. Jika sistem terinfeksi, kemungkinan besar website akan down. Ini akan menyebabkan kerugian yang besar bagi bisnis, seperti risiko kehilangan data, kehilangan sebagian besar transaksi, hingga kehilangan pelanggan. Metode yang digunakan. Berdasarkan level, metode pengamanan komputer dibedakan berdasarkan level keamanan dan disusun seperti piramida, yaitu yang pertama, keamanan level 0, merupakan keamanan fisik atau physical security atau keamanan tingkat awal. Yang kedua, keamanan level 1, terdiri dari database security dan device security. Pertama, dari pembuatan database, dilihat apakah menggunakan aplikasi yang sudah diakui keamanannya. Selanjutnya adalah memperhatikan data security, yaitu pendesainan database. Karena pendesain database harus memikirkan kemungkinan keamanan dari database. Terakhir adalah device security, yaitu yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. Yang ketiga, keamanan level 2, yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1. Keempat, keamanan level 3, merupakan information security. Informasi-informasi seperti kata sandi yang dikirimkan kepada teman atau file-file yang penting. Karena takut ada orang yang tidak sah mengetahui informasi tersebut. Yang kelima, keamanan level 4. Keamanan ini adalah keseluruhan dari keamanan level 1 sampai level 3. Berdasarkan sistem, metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian, antara lain, pertama, network topology. Sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal, atau internet, atau pihak luar, kelompok jaringan internal, dan kelompok jaringan eksternal. Di antaranya disebut Demilitarized Zone, atau DMZ. Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada jaringan DMZ, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Host-host pada jaringan DMZ secara default
dapat melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Yang kedua, Security Information Management. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer adalah Security Information Management atau SIM. SIM berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Pada perkembangan SIM, tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dari semua peralatan keamanan jaringan komputer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk analisis data melalui teknik korelasi dan query data, sehingga menghasilkan peringatan dan laporan yang lebih lengkap dari masing-masing serangan. Yang ketiga, IDS atau IPS, Intrusion Detection System atau IDS, dan Intrusion Prevention System atau IPS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau dalam. Yang keempat, port scanning. Metode port scanning biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dengan cara mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Yang kelima, paket fingerprinting. Dengan melakukan paket fingerprinting, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal inilah sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Contoh cyber security. Yang pertama, data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Di tahun 2020, kabar tidak sedap menggoncang Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce dibocorkan oleh hacker bernama Shiny Hunters. Akibat ulah Shiny Hunters, data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terenkripsi bocor ke publik. Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Yang kedua, PlayStation Network, tahun 2011. Serangan ini terungkap ketika Sony menemukan bahwa beberapa fitur dari PlayStation Network telah disusupi. Meskipun serangan itu hanya berlangsung 2 hari, itu mempengaruhi layanan online PlayStation selama hampir sebulan dan 70 juta akun terekspos dalam 23 hari. Pada saat yang sama, data 12.000 kartu kredit dicuri. Akibatnya, Sony dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan kemudian Sony didenda 1/4 juta pound oleh kantor komisaris informasi Inggris karena tidak mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat. Yang ketiga, Heartbleed, tahun 2012 sampai 2014. Heartbleed bukan virus, ini adalah bug OpenSSL. Heartbleed bug bekerja dengan menambang data protokol OpenSSL dari halaman website. OpenSSL sendiri biasanya diterapkan pada situs pembayaran online seperti e-banking komunikasi rahasia antara komputer pengguna dan server website yang diaksesnya. Bug ini memberikan akses ke obrolan pribadi tanpa sepengetahuan pengguna, karena peretas membuat portal di sistem yang dapat mengaksesnya kapan saja. Ini diyakini sebagai serangan terbesar yang pernah terjadi. Hampir 17% situs website telah berhasil terinfeksi bug Heartbleed. Yang keempat, Yahoo, tahun 2012 sampai 2014. Serangan mengerikan lainnya terjadi pada Yahoo. Sekitar 500 juta data pengguna dicuri. Data ini mencakup kata sandi dan informasi pribadi, tetapi bukan data kartu kredit. Serangan terhadap perusahaan teknologi ternama pun tak kalah besar, seperti MySpace, 359 juta, LinkedIn, 164 juta, dan Adobe, 192 juta. Dan yang terakhir, serangan cyber di ASEAN. Sedangkan Asia Tenggara sendiri menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan cyber akibat maraknya digitalisasi di bawah ini. Sebuah laporan yang dirilis oleh IBM Security menyatakan bahwa biaya rata-rata untuk organisasi ASEAN untuk pencurian data hingga 2,60 juta dolar dan jumlah rata-rata data dalam setiap serangan pelanggaran data adalah 22.500 catatan. Implementasi cyber security.
Yang pertama, network security. Dapat dikatakan, network security berkaitan dengan perlindungan terhadap jaringan internal, di mana sistem ini juga akan sekaligus mengelola saluran lalu lintas jaringan tersebut secara efektif dan efisien dari sebelumnya. Misalkan, penggunaan antivirus, firewall, atau two-factor authentication. Yang kedua, cloud security. Jenis lainnya dari cyber security adalah memberikan perlindungan terhadap data yang berada dalam cloud. Contoh penerapan cloud security adalah penggunaan VPN dan enkripsi data. Yang ketiga, application security. Dalam penerapannya tersebut, application security biasanya menggunakan sistem autentifikasi seperti username dan password, atau bahkan two-factor authentication yang meminta 2 tahap konfirmasi. Tujuan utama keamanan ini ialah agar akses hanya dapat dilakukan oleh pengguna resmi saja. Cara kerja cybersecurity. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindak kejahatan cybercrime, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan antivirus. Pemasangan antivirus dapat menjadi alternatif untuk menjaga keamanan sistem digital pada berbagai perangkat keras. Umumnya, antivirus berfungsi untuk memindai dan membersihkan perangkat dari berbagai ancaman kejahatan cyber. Yang kedua, memperbarui software. Anda juga dapat menjaga keamanan sistem digital dengan memperbarui perangkat lunak. Hal tersebut karena cybercrime maupun cyber threats umumnya berupaya mengambil jaringan komputer dengan cara eksploitasi. Karenanya, dengan rutin update sistem keamanan terbaru, Anda dapat mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat. Cara lain menangkal kejahatan cyber adalah dengan menggunakan kata sandi yang kuat. Anda dapat mengkombinasi penggunaan huruf, angka, dan simbol agar pelaku tindak kejahatan sulit mengeksploitasi akses ke perangkat. Yang keempat, waspada email asing. Selanjutnya yang perlu Anda waspadai adalah pesan email yang tidak dikenal. Biasanya pesan tersebut merupakan serangan malware yang dapat berpotensi untuk mengambil data pribadi Anda. Berikut adalah 3 risiko utama jika dunia tanpa cyber security. Yang pertama, tidak ada enkripsi dan kerahasiaan. Ketiadaan cyber security tentu akan membuka pintu lebar bagi para penjahat cyber untuk mengeksploitasi informasi data pengguna di berbagai perusahaan, mulai dari informasi data pribadi, keuangan, kesehatan, perjalanan, dan lainnya. Kemudian, risiko lain seperti munculnya cyberbullies dan perusahaan dari sektor seperti asuransi berpotensi dapat mengakses informasi data kesehatan Anda dengan mudah. Yang kedua, tidak ada kontrol akses. Dunia tanpa adanya cybersecurity akan turut menghilangkan kontrol akses secara online dalam berbagai hal. Misalnya, tanpa kontrol akses kegiatan pemungutan suara atau survei elektronik, hasilnya akan dapat dicurangi untuk kepentingan seseorang. Selain itu, akan membuat adanya kemungkinan pembelian palsu. Dengan setiap orang dapat mengklaim identitas orang lain untuk membeli dan bahkan mentransfer uang. Hal lain yang bisa ditimbulkan dari risiko ini adalah bisnis online yang berpotensi menuju kebangkrutan, dikarenakan akan adanya pembelian palsu, penolakan layanan, dan hal lainnya. Yang ketiga, tidak ada validasi integritas. Tidak adanya validasi integritas juga akan membuat dampak yang luar biasa bagi dunia. Contohnya, akan membuat banyak berita dan informasi menjadi sulit dipercaya. Dengan berita hoax atau palsu, dan disinformasi diperkirakan akan berkembang pesat. Karena pada masa ini apapun bisa dibuat palsu, sangat tidak mungkin untuk membuat hal seperti bisnis online. Selain itu, dampak lainnya juga akan membuat siapa saja bisa memasang backdoor pada sistem digital manapun.